Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Marilah menghayati bersama betapa besar anugerah dan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Sudah selayaknya kita menyediakan waktu khusus bagi Dia untuk beribadah, mengucap syukur dan memuliakan namanya. Untuk masuk dalam ibadah hari Minggu ini, meskipun dari rumah kita masing-masing. Mari jemaat disilakan untuk berdiri. Mari kita awali dengan memuji Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 dan 2. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita pada saat ini memasuki ibadah minggu dengan mempersiapkan hati kita. Kita mengambil saat teduh. Ibadah kami pada saat ini bersama-sama kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita yang pertama dan sekaligus yang menjadi dasar ibadah kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-55 sampai dengan yang ke-60. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut dasar ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46 baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan, menyerahkan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya, agar kita layak untuk menyembah-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas segala kasih pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan bersama. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bersama dengan anggota keluarga kami masih Engkau berikan kesempatan untuk boleh menghadap kehadirat Tuhan. Dan di dalam kami menghadap kehadirat-Mu, kami pun juga menyadari bahwa hidup kami jauh dari kesempurnaan. Kami adalah manusia yang Engkau ciptakan dari debu tanah, penuh dengan keterbatasan dan juga pelanggaran. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Ampunilah kami jikalau di dalam kehidupan kami belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan dengan sungguh dan dengan setia. Sungguh ya Tuhan, pengampunan yang datang daripada-Mu kami harapkan, sehingga pada saat ini kami bersama-sama Engkau layakkan, Engkau kuduskan menghadap ke tahta-Mu yang suci. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengungkapkan penyesalan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan kita memuji namanya dari Kidung Jemaat nomor 29. Kita pujikan baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang menjadi sumber kehidupan kami, dalam kesempatan yang indah ini, perkenankanlah kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkaulah sumber pengetahuan dan hikmat. Kiranya Engkau berkenan untuk mengurapi kami yang mendengarkan dan juga nanti yang akan menjabarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami serahkan kehidupan kami untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Inilah ya Bapa yang menjadi permohonan kami. Semuanya ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, adapun bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14. Akan kita baca dari ayat
1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang berusaha dengan sungguh untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama sambut pembacaan firman Tuhan pada saat ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 54 baitnya yang pertama. Musuhnya
Salam Patunggilan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada minggu hari ini? Semoga kita bersama-sama senantiasa mendapatkan kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama atau nats firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama pada saat ini kita ambil ayatnya yang ke-12 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saya ulangi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam era kemajuan teknologi seperti yang kita alami pada saat ini, mencari informasi atau mencari profil seseorang itu bisa kita lakukan dengan mudah karena dukungan teknologi. Di dalam kehidupan kita saat ini, apabila kita ingin mengetahui profil atau informasi dari seseorang, khususnya orang-orang yang memang sudah terkenal dan diketahui oleh masyarakat luas, itu tidak sulit, amat mudah. Caranya, kita tinggal memasukkan saja keyword atau misalnya nama dari orang yang akan kita cari informasi dan profilnya. Misalnya saja kita ambil contoh, ketika kita ingin mencari informasi tentang siapa dan bagaimanakah Mahatma Gandhi misalnya, kita tinggal saja buka di HP kita cari di Google, kita search, tulis saja namanya Mahatma Gandhi. Maka di sana nanti pasti akan muncul berbagai macam informasi dan juga data yang menunjukkan tentang siapa dan seperti apakah Mahatma Gandhi. Ketika kita mengetik atau kita menuliskan nama Mahatma Gandhi, maka kita di sana bisa melihat beberapa hal. Misalnya saja, dari internet kita bisa mengetahui bahwa nama asli dari Mahatma Gandhi itu adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Tidak hanya nama aslinya, kita pun juga bisa mengetahui siapakah dia. Dari internet atau dari Google kita mengetahui bahwa Mahatma Gandhi ini ternyata seorang spiritualis dan sekaligus juga seorang pemimpin politik. Tidak hanya cukup sampai di situ, kita juga bisa mendapatkan data bahwa Gandhi itu juga adalah tokoh sentral dalam gerakan kemerdekaan India. Dan kita juga tahu bersama bahwa Gandhi itu juga salah satu tokoh pergerakan yang mendasari semangat perjuangannya itu dengan semboyan tanpa kekerasan, atau mendasari semangat perjuangannya itu dengan semangat perdamaian, atau yang biasanya dikenal dengan nirkekerasan. Artinya Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tanpa kita harus bertemu dan berjumpa langsung dengan Gandhi, pada era saat ini dengan kemajuan teknologi kita bisa menggali informasi dan juga melihat profilnya dengan mudah. Dengan cara itu tadi, mencari di Google, tinggal di searching, diketik namanya, maka semuanya akan tersaji bagi kita. Akan tetapi Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita yang perlu kita refleksikan bersama yang akan mengawali renungan kita pada saat ini ialah demikian. Jikalau pada saat ini ketika kita ingin mengenali, mencari profil seseorang itu bisa kita lakukan dengan cara mencari di Google atau searching di internet, bagaimana cara kita mengenali seperti apa dan bagaimanakah Allah yang kita sembah? Ketika di dunia yang serba modern ini kita bisa mengetahui banyak hal dengan didukung oleh Google, yang menjadi pertanyaan kita, bagaimanakah cara kita bisa mengenali, bisa mengerti dengan benar dan sungguh sosok Allah atau Bapa yang kita sembah? Nah, pertanyaan ini Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
yang akan menjadi dasar perenungan kita bersama-sama pada saat ini. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini yang diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14 itu kurang lebih menceritakan hal yang sama. Menceritakan tentang bagaimana upaya para murid agar mereka bisa mengenali dan berjumpa dengan Bapa. Hal tersebut nampak dari pertanyaan Filipus kepada Yesus yang demikian. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Pertanyaan yang disampaikan Filipus kepada Yesus ini adalah sebuah pertanyaan yang mengindikasikan bahwa bagi kehidupan para murid, berjumpa, bertemu, mengenal Allah Bapa itu adalah sebuah hal yang diimpikan. Berjumpa dan bertemu dengan Allah Bapa itu adalah merupakan tujuan hidup yang utama. Sehingga mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus Kristus mengetahui salah satu muridnya yaitu Filipus bertanya demikian, maka sesungguhnya di dalam hatinya muncul sebuah kesedihan. Kesedihan itu didasari bahwa ternyata setelah sekian lama bersama-sama dengan Yesus melakukan pelayanan, para murid belum bisa mengenal, belum bisa memahami dan belum bisa menyadari bahwa yang pertama Yesus itu berasal dari Bapa. Itu yang pertama. Yesus sedih karena ternyata para murid yang selama ini kemana-mana bersama dengan Yesus itu belum sadar bahwa Yesus ini berasal dari Bapa. Di dalam pasalnya yang pertama, di dalam Injil Yohanes ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang membuat Yesus sedih adalah yang pertama, ternyata mereka belum tahu bahwa Yesus yang selama ini mereka ikuti itu berasal dari Bapa. Dan yang kedua adalah mereka pun juga tidak tahu kalau cara untuk bisa mengenali, cara untuk bisa berjumpa dengan Yesus, dengan Allah, dengan Bapa, itu adalah melalui Yesus sendiri. Bahkan dikatakan pada bacaan kita kali ini tadi adalah hanya melalui Yesus para murid itu bisa berjumpa dan mengenal seperti apa dan bagaimanakah Bapa itu. Pada ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, kepada para murid, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang dituliskan atau disampaikan oleh Injil Yohanes, kita bersama-sama mengetahui dua hal. Yang pertama, Injil Yohanes ingin mengatakan bahwa cara murid, bahkan juga kita semua, untuk bisa mengenal, untuk bisa berjumpa, mengetahui seperti apa dan bagaimana Allah Bapa itu melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus. Dan yang kedua yang ingin disampaikan oleh Injil Yohanes adalah bahwa bagaimana proses perjumpaan dan pengenalan dari manusia akan Allah Bapa itu tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh manusia. Maksudnya adalah Bapa sendirilah yang berinisiatif untuk pertama kali menyingkapkan atau membuka dirinya untuk bisa dikenali oleh manusia. Jadi arahnya tidak dari bawah manusia untuk berusaha bisa mengenali Allah, tidak. Tetapi dari atas Allah menyingkapkan dirinya agar bisa dikenali oleh manusia, yaitu melalui peristiwa inkarnasi. Peristiwa ketika Allah Bapa mengambil diri dalam rupa manusia, mewujud nyata di dalam pribadi Yesus Kristus. Artinya inisiatif yang pertama
untuk bagaimana perjumpaan pengenalan manusia akan Allah Bapa itu diawali dari pihak Bapa. Manusia yang terbatas tidak akan pernah mungkin bisa menjangkau yang tidak terbatas. Hanya karena kemurahan dari Sang yang tidak terbatas inilah yang mampu merendahkan dirinya untuk boleh dikenali kita manusia yang terbatas, di dalam wujud yang terbatas pula, yaitu di dalam daging, di dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, akan tetapi yang menjadi poin penting di dalam perenungan kita pada saat ini, yang ingin disampaikan Yesus kepada para murid tidak hanya sekedar pada bahwa Yesus ini berasal dari Allah, dan cara mengenal dan mengetahui dan berjumpa dengan Allah itu melalui Yesus, tetapi lebih dari semuanya itu adalah Yesus ingin mengatakan bahwa tanda atau ciri bahwa seseorang tersebut itu bisa berjumpa dan mengenali Allah itu dilihat dari buah yang dihasilkannya. Pada ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Artinya barang siapa yang percaya kepada Yesus, yang sudah menyadari bahwa melalui Yesus manusia ini bisa berjumpa, mengenal pribadi Bapa, mengenal pribadi Allah, itu dilakukan dengan cara itu tadi, menghasilkan buah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus selama ia berkarya di dunia ini. Jadi Injil Yohanes secara sederhana ingin menyampaikan bahwa tidak cukup hanya mengenal dan percaya kepada Bapa, melainkan juga harus menghasilkan buah. Kita ambil saja sebuah analogi demikian secara sederhana. Sebuah pohon yang baik itu tidak hanya ditandai pada penampakan fisiknya saja. Pohon yang baik itu bisa kita nilai dari buah yang dihasilkannya. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang memang benar-benar sungguh mengenal pribadi Allah, mengetahui apa yang menjadi isi hati Allah, itu tidak cukup nampak dari seberapa rutin kita beribadah, melakukan ritual-ritual kita. Tetapi yang menjadi tanda adalah seberapa banyak kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, seberapa banyak kita bisa menghasilkan buah. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dan ketika kita berbicara tentang menghasilkan buah sebagai tanda kita mengenal dan berjumpa dengan Bapa, bacaan kita yang pertama yang menjadi dasar kita, Stefanus memberikan teladan yang luar biasa. Stefanus memberikan sebuah contoh bahwa menghasilkan buah sebagai wujud nyata pengenalannya, perjumpaannya dengan Allah, itu dinyatakan dari sikapnya yang tidak mendendam, tidak membenci orang-orang yang menganiaya, bahkan yang membunuh. Pada bacaan Kisah Para Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-60 dikatakan demikian. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini yang disampaikan oleh Stefanus ketika ia dirajam dan dilempari batu. Ia menghasilkan buah yang sungguh luar biasa, yaitu buah pengampunan. Tidak menghujat, tidak memaki, tidak mengutuk, tetapi mendoakan mereka. Mengatakan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Stefanus ini sebenarnya juga sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri ketika ia berada di atas kayu salib. Ketika Yesus Kristus berada di atas kayu salib, ia mengatakan demikian, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya Yesus Kristus pun juga menghasilkan buah yang mewujud nyata melalui pengampunan yang diberikannya kepada orang-orang yang menganiayanya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini sebagai wujud nyata buah kepercayaan kita akan Allah Bapa yang telah memelihara kehidupan kita,
maka kita pun juga dituntut untuk boleh menghasilkan buah. Itu tadi yang sederhana, dan itu bisa kita lakukan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Buahnya melalui pengampunan yang mau kita berikan kepada sesama kita. Kita bersama-sama diajak dan diingatkan agar memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang mau memberikan pengampunan sekalipun kepada orang yang melukai hati kita, kepada seseorang yang mungkin menyakiti kita. Kita diajak untuk menghasilkan buah, yaitu memberikan pengampunan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya tentu kita juga seperti halnya para murid, menghendaki agar di dalam kehidupan kita bisa berjumpa dengan Allah. Kita bisa mengenali pribadi Allah. Dan pada saat ini kita bersama-sama diingatkan bahwa cara atau sarana bagaimana kita bisa mengenali Allah adalah melihat dan memandang pribadi Yesus. Karena hanya melalui Yesus Kristus saja kita bisa mengenali dan juga berjumpa dengan Allah. Seperti apa dan bagaimana Allah itu bisa kita lihat melalui keberadaan, melalui figur Yesus yang telah turun di tengah-tengah dunia untuk membasuh dosa dan kesalahan kita. Dan agar kita bisa berjumpa dengan Allah, kita tidak cukup berhenti sampai di situ, tetapi kita pun juga diajak untuk boleh menghasilkan buah sebagai wujud nyata tanda pengenalan kita akan pribadi Allah. Percayalah bahwa berjumpa dengan Allah itu pasti mendatangkan sebuah sukacita. Dan demikian pula di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita bisa menghasilkan buah yang sungguh melalui pengampunan, maka di dalam pengampunan itu pula lah kita juga pasti akan merasakan damai dan sejahtera. Tidak ada seseorang yang memberikan pengampunan dengan ikhlas itu hidupnya mengalami kesusahan. Tetapi sebaliknya, melalui pengampunan inilah perjumpaan kita dengan Allah itu nyata. Dan di sanalah akan hadir damai dan sejahtera. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengamini firman Tuhan dengan kita memperbaharui pengakuan iman kita. Jemaat kami undang untuk bersama-sama berdiri. Mari kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sudah selayaknya kita senantiasa mengucap syukur melalui persembahan. Sebelum kita mempersembahkan, marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 yang akan kami bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari persembahan ini kita iringi dengan
Kidung Jemaat nomor 287B. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Engkau adalah sungguh Allah kami yang baik, Allah yang mau memperkenalkan dirinya kepada kami manusia yang berdosa agar bisa Engkau sentuh, agar bisa Engkau jamah dan merasakan kasih anugerah Tuhan melalui Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan tersebut, dan kami bersama-sama juga ingin merespon apa yang menjadi kemurahan Tuhan tersebut dengan kami berupaya dan berusaha untuk bisa menghasilkan buah yang baik sebagai wujud nyata pengenalan kami, perjumpaan kami dengan Engkau, yang secara khusus pada saat ini diteladankan oleh Stefanus, menghasilkan buah di dalam rupa pengampunan. Mampukan kami agar kami bisa mengampuni sesama kami, siapapun mereka, sekalipun juga mereka menyakiti hati kami berulang-ulang kali. Karena di dalam pengampunan, kami percaya perjumpaan kami, pengenalan kami akan Engkau Allah dan Bapa kami yang hidup menjadi nyata. Sehingga damai dan sukacita pun juga kami rasakan di dalam buah pengampunan yang bisa kami hasilkan. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga perkenankan untuk memanjatkan doa dan permohonan bagi kehidupan persekutuan Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan, secara khusus di Jemaat Ngenteng. Tuhan juga senantiasa memberkati umat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga sungguh sukacita surga senantiasa melimpah atas kehidupan mereka. Bagi umat Tuhan yang pada saat ini tengah berada di dalam pergumulan, baik yang sakit, yang berada dalam masa pemulihan dari sakit yang dialaminya, yang pada saat ini sudah memasuki usia senja, bagi anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, yang sedang berusaha untuk mempersiapkan diri menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ataupun juga bagi anak-anak kami yang bekerja, yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, yang menantikan buah hati di tengah-tengah kehidupan keluarganya, pun juga apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi harapan seluruh umat Tuhan yang ada di Jemaat Ngenteng ini, kiranya Tuhan sendiri yang memperhatikan, Tuhan sendiri yang melihat kesungguhan dan kesiapan mereka di dalam mempersiapkan dan menata kehidupan masa depan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan pasti akan senantiasa Engkau nyatakan utuh atas kehidupan umat Tuhan, sehingga seluruh umat Tuhan juga merasakan kasih pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Tak lupa pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami yang masih menghadapi pergumulan yang sama berkaitan dengan wabahnya virus corona. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga melindungi bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati para pihak-pihak yang ambil bagian
untuk memerangi dan memutus mata rantai virus corona, para dokter, para perawat, tenaga medis, para relawan, dan seluruh elemen masyarakat yang ambil bagian di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, memberikan semangat, memberikan sukacita, dan juga memberikan berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Kami pun juga berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdampak akan adanya pandemi virus corona yang saat ini sedang terjadi, secara khusus yang berdampak di tengah-tengah kehidupan perekonomiannya. Kiranya Tuhan juga tidak meninggalkan mereka, Tuhan memperhatikan, dan juga Tuhan memberikan pemeliharaan atas hidup mereka. Para pemimpin kami juga kiranya Tuhan sertai, berikan hikmat kebijaksanaan agar mereka bisa menata bangsa dan negara kami ini dengan baik di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi virus corona ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, perkenankan pada saat ini bersama-sama kami juga menghaturkan ucapan syukur terima kasih kami yang sudah kami wujudkan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati persembahan ini, mengkuduskannya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sebagai sarana pelayanan kami untuk mewujud nyatakan kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba Tuhan yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan roh takut akan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami juga akan mengakhiri persekutuan kami, bakti kami kepada Engkau. Kami akan melanjutkan ibadah kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan kami, masih di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah kami. Kiranya Tuhan juga menuntun dan menyertai kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, doa permohonan ucapan syukur kami yang kami naikkan dan kami pinta hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Bila kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, undurlah dari tempat ibadah ini, kembalilah ke aktivitas saudara-saudari masing-masing dengan penuh sukacita, dan senantiasa mengingat firman Tuhan, bahwa kita diajak untuk percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus, dan tidak hanya percaya kepadanya, tetapi juga menghasilkan buah melalui pengampunan yang kita berikan. Sebab di dalam pengampunan, damai sejahtera Allah akan kita rasakan. Mari kita bersama-sama tutup ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 baitnya yang pertama.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya yang disampaikan oleh hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus senantiasa ada dan tercurah atas kehidupan jemaat sekalian, kini kekal selamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.